Bab 1131, Panen Tianmu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Untungnya, krisis telah teratasi. Melihat kerangka di bawah kehilangan semua vitalitas dan tetap tidak bergerak, King Wen tidak dapat menahan napas lega, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa di sebelah kerangka itu, karena ledakan perak yang baru saja disebabkan oleh penghancuran kursi oleh Xiao Yan ternyata telah meledakkan celah di seluruh tanah, dan di bawah celah itu, 3 peti harta karun emas berdiri perlahan. Xiao Yan, saudara, apakah kalian baik-baik saja? Melihat ini, King Er tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari dan bertanya kepada mereka berdua. Tidak apa-apa, tetapi sepertinya ada sesuatu di bawah. Xiao Yan bangkit dan mengarahkan jarinya ke celah di bawah. Xiao Yan juga terguncang kembali oleh ledakan yang disebabkan oleh kursi perak tadi. Meskipun dia menemukan 3 peti harta karun di celah itu, dia tidak terburu-buru melakukannya. Siapa yang tahu apakah apoteker jahat ini memiliki metode yang curang? 3 peti harta karun. Ketika Xiao Yan menunjukkan ini, King Er dan King Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Turun dan lihatlah. Saat berikutnya, mereka berdua punya rencana. Ayo pergi. Xiao Yan tentu saja mengikuti dari belakang. Luar biasa dalam sekali. Begitu sampai di tanah datar ini, King Wen tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tanah tempat mereka bertiga berdiri, dan celah yang disebabkan oleh ledakan itu memiliki kedalaman 10 meter. Jika ledakannya tidak cukup kuat, saya khawatir mereka tidak akan bisa menemukan ketiga peti harta karun ini seumur hidup mereka. 3 peti harta karun, masing-masing satu untuk satu orang. Tapi lebih baik membukanya dulu untuk melihat apa isinya. Lagi pula, yang berguna bagimu adalah harta karun yang sebenarnya. King Wen berkata sambil menyeringai. Setuju. Xiao Yan juga mengangguk. Lagi pula, isolasi ketiga peti harta karun emas ini terlalu serius. Bahkan jika kekuatan jiwa Xiao Yan hampir mencapai negeri dongeng, dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Kalau begitu aku akan membukanya. King Wen mendengar kata-kata itu, tersenyum tipis, dan membungkus kekuatan hidup dan mati yang mempesona di telapak tangannya, menuju peti harta karun di paling kanan. Bang bang bang, telapak tangan King Wen baru saja menyentuh peti harta karun emas itu, dan tiba-tiba serangkaian suara gesekan logam terdengar perlahan. Sial, kau tidak bisa membukanya. Setelah berjuang beberapa saat, King Wen berkata dengan sedikit kesedihan dan depresi. Peti harta karun ini sepertinya memiliki belenggu. Dan kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam juga menemukan sesuatu dan bergegas maju. Belenggu, bagaimana mungkin? Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia tentu saja tidak bisa mempercayainya. Lihat, ini dia. Xiao Yan datang ke King Wen, lalu jari-jarinya perlahan menunjuk ke tengah peti harta karun, menunjuk ke celah yang agak kecil. Kecil sekali. King Wen mengangguk pelan saat melihatnya, tetapi dia tidak menyangka belenggu itu ada di belakangnya. Jelas dia tidak menyadarinya sekarang. Peti harta karun semacam ini sangat tertutup rapat. Jika tidak ada kunci, aku khawatir peti itu tidak bisa dibuka. Xiao Yan mengamatinya dengan saksama, lalu berkata, lalu bagaimana jika dibuka paksa? King Wen bertanya, tampaknya tidak mau menyerah. Jika dibuka paksa, aku khawatir peti itu hanya akan rusak bersama harta karun di dalamnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, Xiao Yan, saudara, kemarilah dan lihat, di balik kerangka ini ada sesuatu yang aneh. Tepat ketika Xiao Yan dan King Wen sedang bingung, suara King Er perlahan terdengar. King Er, ada apa? Xiao Yan dan King Wen saling memandang, lalu menghentikan penjelajahan peti harta karun untuk sementara dan pergi ke lokasi kerangka dan King Er. Petik 2. Saudara, Xiao Yan, lihat. Pada saat ini, King Er berjongkok sedikit, menatap mayat kerangka itu dengan saksama. Melihat Xiao Yan dan mereka berdua datang, dia buru-buru mengulurkan jari-jarinya sedikit, menghadap ke bagian tertentu dari kerangka itu. Menunjuk ke, ini adalah, ketika Xiao Yan ditunjuk oleh King Er, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Karena yang ditunjuk King Er adalah tulang belakang kerangka itu. Pada saat ini, tulang belakang kerangka itu tampaknya berbeda dari sebelumnya. Karena saat ini, ada 3 duri di atas tulang-tulang kerangka itu, yang tidak cocok dengan yang lain. Pada ketiga duri itu ditutupi dengan beberapa garis halus. Garis-garis itu cukup rumit, bahkan Xiao Yan, yang merupakan ahli formasi pertempuran tidak mengetahuinya.
Tulang belakang ini tampaknya sedikit seperti belenggu peti harta karun. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba berkata, "Apa?" Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia langsung membacanya dengan serius. Setelah konfirmasi berulang kali, dia akhirnya setuju dengan kata-kata Xiao Yan. Mungkinkah tulang belakang pada kerangka ini adalah kunci peti harta karun? Melihat ekspresi Xiao Yan dan King Wen yang tidak yakin, King Er berkata dengan lembut. "King Er, kamu benar-benar memberikan kontribusi yang hebat." Xiao Yan berkata sambil tersenyum. "Ambil satu dulu dan cobalah." Saat berikutnya, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dia mengulurkan telapak tangannya dan berjalan menuju tulang belakang kerangka itu. Kerak, dengan suara tulang patah perlahan terdengar, dan tepat di atas telapak tangan Xiao Yan, ada tulang belakang tambahan dengan garis-garis halus. Tulang belakangnya seukuran jari, dan keseluruhannya memancarkan aura yang menakutkan. Saya khawatir energi yang terkandung dalam tulang belakang sekecil itu dapat dengan mudah melenyapkan Daodi yang kuat. Mari kita coba dulu, kata Xiao Yan tepat setelah tulang belakangnya diangkat, dan tidak ada perubahan pada kerangka dan aula pil. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju 3 peti harta karun. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Dari kanan ke kiri, Xiao Yan berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera mengangkat telapak tangannya dan mengarahkan tulang belakangnya ke lubang kunci peti harta karun di ujung kanan. Membaca www.uukansu.com. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. CC. Suara benturan logam bergema di aula pil, menyengat mereka berdua. Ukurannya pas, tapi tidak bisa diputar jika dimasukkan. Xiao Yan berkata tanpa daya, mencabut tulang belakangnya. Coba yang ini di tengah. Mendengar suara Xiao Yan, jelas bahwa tulang belakang ini adalah kunci peti harta karun. Sedangkan untuk peti harta karun di ujung kanan, kuncinya tidak ditemukan. Bagaimanapun, 3 ruas tulang belakang dan 3 peti harta karun itu harus saling berhubungan satu persatu. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan perlahan berjalan menuju peti harta karun di tengah. Kerak, seperti yang baru saja terjadi, Zaidu memasukkannya dengan lembut, lalu berbalik, tetapi kali ini, peti itu tidak menemui perlawanan apapun, tetapi dibuka oleh Xiao Yan dengan sangat ringan. Terbuka, harta karun macam apa? Begitu kotak harta karun itu dibuka, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura kehidupan yang kuat, yang membuat mata orang-orang berbinar. Bagaimana mungkin, itu sebenarnya Tianmu? Xiao Yan dengan lembut mendorong tutup peti harta karun itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah selembar kertas seperti sepotong kayu, hanya seukuran lengannya sendiri, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau, dan jejak kekuatan hidup yang kaya terus muncul. Pada saat yang sama, di bagian terdalam tubuh Xiao Yan, karena dia seorang alkemis, jejak atribut kayu bercampur dengan atribut api, tetapi seperti rebung setelah hujan, hasrat yang kuat meletus. Tianmu, setelah mendengar perkataan Xiao Yan, King Er dan King Wen saling berpandangan. Jelas mereka belum pernah mendengar tentang benda ini, tetapi mereka dapat merasakan kekuatan hidup yang sangat kuat mengalir keluar dari peti harta karun itu. Benda ini adalah benda yang luar biasa. Awalnya aku mengira bahwa aku telah terpisah dari King Niu Tianmu, tetapi aku takut aku akan kembali dan meminta Tianmu. Bagaimanapun, Tianmu ada di dalam tubuhnya, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan Tianmu di sini. Pada saat ini, mata Xiao Yan bersinar terang, dan dia tidak tahan lagi. Hidup sambil tersenyum. Dalam kultivasi dendam, hampir setiap orang hanya memiliki satu atribut. Bahkan jika ada manusia istimewa yang memiliki banyak atribut, mereka memahami kebenaran bahwa keserakahan saja tidak cukup. Oleh karena itu, mereka telah menciptakan kemonotonan yang telah menjadi atribut sejak zaman kuno. Xiao Yan memiliki kepercayaan diri. Dengan api suci, dia tidak perlu memikirkan masalah kultivasi atribut api di masa mendatang. Sebaliknya, jika dia dapat sepenuhnya membangkitkan atribut kayu, maka api dan kayu akan bercabang dua. Dan Tianmu saat ini adalah primer terbaik untuk membangkitkan atribut kayu di tubuh Xiao Yan. Benda ini tampaknya berhubungan dengan saudara Xiao Yan, jadi jangan diambil. Melihat ekspresi gila Xiao Yan, King Wen tersenyum perlahan. Hei, saudara King, benda ini sangat penting bagiku, dan aku tidak bisa menolaknya.
Aku akan mencari harta karun di masa depan, semuanya terserah padamu. Xiaoyan dengan hati-hati memastikan hari ini dan kemudian menoleh ke King. Petugas itu tertawa. Hahaha, saudara Xiaoyan, apa yang kamu bicarakan, kamu sopan. King Wen juga tertawa, tetapi dia cukup puas dengan tindakan Xiaoyan. Belum lagi pil mayat yang cukup untuk maju ke Douxian, tetapi sekarang dia telah mengambil benda berharga ini. Banyak manfaat di istana pil telah diambil olehnya. King Wen juga takut bahwa Xiaoyan adalah serigala bermata putih, tetapi Xiaoyan begitu setelah jaminan, itu juga lega. Sabu-sabu, Xiaoyan dengan hati-hati menutup peti harta karun, dan segera memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri. Kalau begitu, mari kita lihat peti harta karun kedua ini terlebih dahulu. Melihat tindakan Xiaoyan, King Wen tersenyum. Baiklah, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, Zai Duru pergi untuk mengambil 2 ruas tulang belakang yang tersisa, dan perlahan-lahan mendatangi 2 peti harta karun itu. Semoga ada beberapa hal yang bagus. King Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia juga takut tidak ada harta karun di kedua peti harta karun ini. Bukankah itu akan membuang-buang waktu? Berhati-hatilah, aku akan segera membukanya. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam kepada mereka berdua, lalu tulang punggung di telapak tangannya perlahan-lahan dimasukkan ke dalam belenggu peti harta karun. Kerak, dengan suara, peti harta karun yang paling dekat dengan Xiaoyan dibuka dengan lembut. Apa ini? Peti harta karun itu baru saja dibuka, dan tidak ada luapan napas atau kekuatan, dan seluruh aula pil cukup tenang. Ini adalah sebuah gulungan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan memproyeksikannya ke dalam peti harta karun. Apa yang muncul di pupil Xiaoyan saat ini adalah sebuah gulungan berwarna giok yang tampak sangat biasa, tanpa tulisan apapun. Emas dan peraknya bening dan cukup misterius. Ini adalah hal yang bagus. Melihat ini, Soul Eater yang awalnya pendiam tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Senior, apakah ini? Meskipun Xiaoyan menduga bahwa benda ini mungkin agak rahasia, dia tidak menyangka bahwa bahkan Soul Eater dapat merasa khawatir. Ini adalah gulungan latihan berbasis es. Soul Eater berkata dengan ringan. Latihan tipe es. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Setelah kekuatan mencapai Douxian, banyak hal dalam latihan dan keterampilan bertarung akan sepenuhnya terbagi. Sepertinya kamu adalah atribut api, kamu hanya dapat berlatih latihan atribut api atau keterampilan bertarung. Soul Eater berkata dengan ringan. Kalau begitu, aku tidak bisa melatihnya jika itu adalah keterampilan bertarung kungfu atribut petir. Xiaoyan terkejut. Bukan tidak mungkin. Hanya saja setelah kamu naik ke Douxian, kekuatan Douxian di tubuhmu akan melahirkan atribut. Jika kamu melatih keterampilan bertarung dengan atribut yang sama dengan milikmu, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi jika kamu mengolah jenis lain, kekuatannya akan melemah beberapa kali lipat. Kata Soul Eater, ada perasaan tersembunyi seperti itu. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Tampaknya setelah dipromosikan menjadi Dou Immortal, baik teknik kultivasi maupun keterampilan bertarung telah tunduk pada batasan yang agak tirani. Ketika Xiaoyan bingung, Qinger di samping berjalan perlahan ke peti harta karun, mengangkat tangan gioknya sedikit, dan berjalan menuju gulungan berwarna giok. Hati-hati, melihat ini, Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan Qinger, tetapi karena intuisinya, dia tetap mengatakan sesuatu. Sisi, setelah beberapa saat, tangan giok Qinger perlahan menyentuh gulungan misterius itu, dan kemudian lingkaran kabut putih menyebar dari gulungan misterius itu dalam sekejap. Dendam atribut es. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Hehe, kakak Xiaoyan tidak perlu panik, ini hanya semacam cara saudari. Ketika King Wen melihat pemandangan ini, dia juga menjelaskan. Itu sebenarnya atribut es. Aku khawatir ada sesuatu di tubuh gadis ini. Melihat ini, Soul Eater berkata sedikit. Atribut es di tubuh Qinger benar-benar membuatku merinding. Ini. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk berseru ketika melihat Qinger dan gulungan misterius itu sama-sama mengeluarkan kabut putih, berdiri di samping peti harta karun. Dia seharusnya memiliki tubuh yang sangat dingin, jadi ki bertarung tipe esnya secara alami lebih kuat daripada orang biasa. Meskipun tubuh yang sangat dingin seperti ini tidak terlalu langka, jika dilakukan, tidak akan mudah untuk menahan rasa sakit karena dingin, tetapi sebagai gantinya, saya khawatir tidak ada orang dengan kekuatan atribut es pada level yang sama dapat mengalahkannya.
Soul Eater menjelaskan gelombang N. Xiao Yan setuju dengan lembut. Ini, gulungan itu, aku menginginkannya. Ada semburan ketidaknyamanan di wajah cantik Qinger, lalu dia berkata dengan mata indahnya yang bergerak. Apakah kamu baik-baik saja? King Wenwen mendengar kata-kata itu, berjalan sedikit untuk mendukung Qinger, dan bertanya. Kakak, aku baik-baik saja. Gulungan ini juga memiliki atribut es, dan itu seharusnya sangat membantu fisikku. Napas Qinger sedikit lemah, dan dia menutup tangannya dan berkata kepada King Wen. Tidak apa-apa, jika gulungan ini dapat melemahkan masalah fisikmu, maka perjalanan ini tidak akan sia-sia. King Wen berkata sambil tersenyum. Ambillah. Melihat ini, Xiao Yan menggunakan semangat juangnya untuk perlahan-lahan membungkus gulungan misterius itu dan mengirimkannya kepada Qinger. Dingin di tubuhku telah dibangkitkan olehnya, aku harus pergi untuk mundur, jika tidak, dinginnya akan menyerang. Qinger tidak ragu-ragu, tangan kecilnya mencengkeram erat gulungan misterius itu, dan berkata dengan wajah serius. Pergilah, aula alkimia ini memiliki jangkauan yang sangat luas, kamu hanya perlu menemukan tempat yang bagus untuk mundur. Kami juga bersiap untuk menerobos peti harta karun terakhir ini, kata King Wen. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, Qinger mengangguk ringan, lalu keluar untuk mencari tempat mundur. Selanjutnya, ada peti harta karun terakhir. Dan melihat Qinger pergi, mata Xiao Yan dan King Wen sama-sama diarahkan ke peti harta karun terakhir, terutama King Wen, yang pupil matanya penuh dengan panas yang menyengat. Saudara King, ayolah. Xiao Yan menatap King Wen yang tampak sedikit waspada, lalu berkata sambil tersenyum. Dia dan Qinger sudah mendapatkan harta karun itu. Jika tidak ada harta karun di kotak harta karun terakhir ini, mungkin akan menyebabkan pukulan telak bagi King Wen, jadi Xiao Yan menatap King Wen dan berkata. Baiklah, ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia tersenyum tipis. Dia tentu tahu bahwa Xiao Yan merasakan kekhawatirannya sebelum dia berbicara. Bukannya peti harta karun terakhir itu berbahaya dan ingin dia yang memimpin. Kuharap ada sesuatu. King Wen mengambil ruas tulang belakang terakhir di telapak tangan Xiao Yan dan tersenyum perlahan. Buka, kata Xiao Yan lembut. Ya, King Wen setuju, dan kemudian tanpa ragu-ragu, tulang belakangnya dimasukkan ke dalam belenggu kotak harta karun tanpa jejak. Kerak, dengan sedikit putaran telapak tangan King Wen, peti harta karun itu perlahan terbuka. Bum bum bum, peti harta karun yang tertutup itu baru saja terbuka sedikit, dan cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Sungguh cahaya merah yang jahat. Dan Xiao Yan hanya merasakan isi kotak harta karun terakhir ini sejenak. Aku khawatir itu tidak mudah. Sungguh paksaan yang mengerikan. King Wen berada di bawah paksaan yang kuat, dan kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan perlahan menyatu, yang cukup tidak nyaman. Bang bang bang. Dengan suara beberapa napas, semua peti harta karun terbuka, dan kemudian sosok King Wen juga terdorong mundur beberapa meter jauhnya oleh dampak tirani. Xiao Yan juga tidak enak badan. Meskipun dia sudah membela diri, dia masih terdorong mundur beberapa meter oleh cahaya merah yang terpancar dari peti harta karun. Apa ini? Begitu King Wen menstabilkan sosoknya, dia mengarahkan pandangannya ke peti harta karun terakhir. Perlahan melihatnya, berdiri di kotak harta karun saat ini, itu adalah botol giok dengan tekstur yang sangat halus. Botol giok itu digambarkan dengan seekor naga dan seekor burung phoenix, yang cukup atmosferik, dan di dalam botol giok itu, ada ukuran mata naga. Ramuan itu berdiri dengan tenang. Ramuan itu berwarna merah tua, sedangkan botol giok itu memancarkan warna cian samar. Sedangkan untuk botol giok naga dan phoenix, ada area besar cahaya merah di sekitarnya, yang seperti kekuatan jahat, dan itu sangat sunyi seperti aura kematian. Itu sebenarnya ramuan. Melihat ini, King Wen mengerutkan kening dan berkata, pil obat ini tampaknya berbeda. Xiao Yan menatap pil obat itu, tetapi menggelengkan kepalanya perlahan. Kekuatan jiwa, keluarlah. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar berkumpul langsung ke arah pil itu, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari tahu wajah sebenarnya dari benda ini. Ho ho ho, saat kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja menyentuh botol giok naga dan phoenix, suara nyaring naga dan phoenix berkelap-kelip keluar dari peti harta karun. Tidak bagus, lindungi pikiranmu. Xiao Yan mengumpat keras, lalu berkata kepada King Wen. Bum bum bum,
Suara naga dan burung phoenix yang keras dan jelas perlahan bergema di seluruh aula pil, seperti riak kehancuran, terus-menerus. Memancar, huhu, orang ini. Setelah beberapa napas, suara kicauan naga dan burung phoenix perlahan menghilang. Itu hanya beberapa suara naga dan burung phoenix yang lain-lain. Melihat ini, Soul Eater berkata dengan ringan. Petik 2 petik 2. Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, bahkan jika itu adalah naga dan burung phoenix, itu adalah tekanan yang sangat kuat untuk dirinya saat ini. Ini seharusnya pekerjaan apoteker jahat, kan? Xiao Yan kehabisan cara untuk sementara waktu, hanya berjalan dengan lembut, dan dengan hati-hati melihat pil obat berwarna merah tua itu dan berkata, benda ini, aku, dan King Wen, yang berada di sampingnya, sepertinya mengingat sesuatu, tetapi dia tidak dapat memastikannya untuk sementara waktu, dan berkata sebentar-sebentar. Aku tidak tahu apa fungsi pil obat ini, tetapi pil ini berasal dari tangan apoteker jahat, jadi aku khawatir aku tidak dapat menggunakan kekuatan obat dari pil obat biasa sebagai kesimpulan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jelas, apapun yang terjadi, dia tidak dapat melihat apa yang dapat dilakukan pil obat merah tua itu. Misteri, Xiao Yan juga sedikit tidak berdaya. Begitu dia menggunakan energi dendam atau kekuatan jiwanya, botol giok naga dan phoenix akan segera mengirimkan tekanan yang sangat kuat. Aku ingat, ini tampaknya merupakan hasil kerja keras apoteker jahat. Pada saat berikutnya, suara King Wen penuh dengan kegembiraan. Saudara King, benda apa ini? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengarahkan pandangannya ke arah King Wen, dan menemukan bahwa King Wen memancarkan kegilaan yang membara. Ini adalah pil ajaib gila. Pupil mata King Wen dipenuhi dengan sedikit api, dan dia membuka mulutnya sedikit. Pil iblis gila. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia belum pernah mendengar pil semacam ini, tetapi menurut dugaan Xiao Yan, saya khawatir kekuatan obat pil ini tidak dapat disimpulkan oleh akal sehat. Ya, itu adalah pil sihir gila. Adapun kemanjurannya, itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna dalam waktu singkat. King Wen berkata sambil tersenyum. Meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Xiao Yan bertanya dengan agak aneh setelah mendengar ini. Setelah mencapai Dodi, pada dasarnya tidak ada yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, apalagi Dosian yang kuat. Karena mereka semua tahu bahwa meningkatkan metode rahasia terlalu berat untuk mereka sendiri, jika mereka secara tidak sengaja kehilangan sumbernya, saya khawatir keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya bagi kehidupan, jadi tidak banyak orang di jajaran metode rahasia dan para dewa pertempuran yang akan menggunakannya. Haha, saudara Xiao Yan, kamu tidak tahu sesuatu. Ada rumor tentang apoteker jahat ini di kota Raja Hantu kita. Dan pil ajaib gila ini adalah hasil karyanya yang membanggakan. Sejujurnya, efek pil ajaib gila ini berada di bawah semangat juang bintang 3. Setelah meminumnya, kekuatannya akan meningkat selama 1 jam, dan tingkat peningkatannya bahkan lebih mengejutkan. Itu bisa menaikkan peringkat utama. Jika Dosian bintang 2-mu disempurnakan, setelah meminumnya, kamu akan memiliki kekuatan penyempurnaan Dosian bintang 3 selama 1 jam. Dan efek terbaik dari pil ajaib gila adalah tidak akan memengaruhi sumbernya gelombang meskipun kamu akan jatuh lemah selama sebulan setelah meminumnya, itu tidak akan memengaruhi jalur kultivasimu. Itu membuat banyak orang iri. King Wen berkata perlahan, suaranya penuh panas. Ternyata ada efek seperti itu. Xiao Yan mendengarnya, tetapi dia sangat menantikannya. Saudara Xiao Yan, pil obat ini sangat berharga, tetapi aku harus mendapatkannya. Bagaimanapun, di kota Raja Hantu kita, hubungan antara keluarga King dan keluarga Yu telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Dengan pil ini, keluarga King kita dapat melindungi diri kita sendiri. Saat berikutnya, pupil mata King Wen menunjukkan ekspresi yang sangat tulus napas. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Saudara King dapat mengambil pil obat ini dan meminumnya. Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum tipis. Dia telah memperoleh cukup banyak hal. Meskipun Xiao Yan, pil iblis gila, juga cukup tergoda, dia hanya bisa melepaskan cintanya. Maka dokumen itu berarti bahwa seluruh keluarga King ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Xiao Yan. Jika saudara Xiao Yan tidak menyukainya, kamu dapat kembali ke kota Raja Hantu bersamaku setelah kamu menerobos ke pertempuran abadi.
Kebetulan saja lelang besar akan diadakan di kota Raja Hantu. King Wen dengan lembut menyingkirkan pil iblis gila dan segera berkata, "Baiklah." Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan perlahan setuju. Dia tentu tahu bahwa kata-kata King Wen berarti sesuatu untuk memenangkan hatinya, tetapi ketika dia pertama kali datang ke jalan, dia juga memprovokasi keluarga Yu. Dia pergi ke rumah King. Itu juga pilihan yang bagus. Langkah selanjutnya adalah menyerap pil mayat dan menerobos Kaisar Dou. King Wenwen tersenyum perlahan setelah mendengar ini. Langkah selanjutnya adalah melahap pil mayat dan maju ke Doudi. Tawa King Wen perlahan bergema di seluruh aula pil. "Saudara King, silakan." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia secara alami tertawa bersama. Karena 3 peti harta karun telah diperoleh, tidak ada gunanya tinggal di sini. Keluarlah dulu. Setelah King Wen selesai berbicara, dia meninggalkan tanah yang tenggelam dan kembali ke aula pil. Kinger sudah mulai. Mereka berdua baru saja meninggalkan tanah yang tenggelam, dan segera melihat ke dinding di samping. Lingkaran kabut putih menutupi tubuh Kinger, tetapi aura tirani muncul. "Saudara Xiao Yan, menerobos Dou Xian sama sekali bukan permainan anak-anak, tetapi saya yakin Anda akan berhasil." Setelah King Wen selesai berbicara, dia langsung pergi ke belakang, jelas berencana untuk menerobos Doudi. "Baiklah, biarkan saya mulai juga." Douki di Laut Douki telah dipadatkan oleh binatang api sebelumnya. Selanjutnya, aku hanya perlu menelan pil mayat untuk mendapatkan kekuatan besar, sehingga dapat memadatkan inti Dou. Menyeberangi kesengsaraan abadi, itu adalah terobosan Doudi yang sebenarnya, berubah menjadi Dou Xian. Xiao Yan bergumam, "Itu ada di sini." Xiao Yan berjalan berkeliling, sengaja memilih tempat yang tidak jauh dari King Wen dan Kinger, lalu langsung duduk bersila. Api, kekuatan jiwa. Tepat setelah memilih tempat, Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Kekuatan api dan kekuatan jiwa yang menyilaukan membentuk 2 pesona yang sangat besar di sekitar Xiao Yan, membungkus Xiao Yan di dalamnya. Dengan penghalang isolasi ganda dari kekuatan api suci dan kekuatan jiwa, kamu seharusnya dapat menerobos dengan percaya diri. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, Xiao Yan tidak punya pilihan. Lagi pula, saat menerobos, dia pasti akan menggunakan kekuatan api suci, jadi demi hati-hati, tetap saja lakukan seperti ini. Lagi pula daya tarik Seng Yan bukanlah masalah kecil, Xiao Yan tidak ingin mengeksposnya dengan mudah. Kelompok Ki pertempuran, pil mayat, teriak Xiao Yan, dan tepat setelah suara itu jatuh, masa Douki seukuran kepalan tangan yang dipadatkan oleh binatang api itu muncul tepat di depan Xiao Yan, dan pil mayat yang berisi cukup banyak kekuatan Xiao Yan untuk menerobos Kaisar Dou juga muncul. Dou He adalah sesuatu yang memiliki lautan Douki. Meskipun lautan Doukiku saat ini kosong, gumam Xiao Yan. "Nak, jangan lakukan itu. Di lautan Ki pertempuranmu, tidak hanya ada binatang api, tetapi juga kekuatan. Sumber dari 2 kristal api suci, dan bahkan roh pertempuran," kata Soul Eater, jiwa petarung. "Jika bukan karena apa yang kau katakan, senior, aku khawatir aku lupa. Jika aku melahap semangat juang setelah dipromosikan menjadi Dou Immortal, aku khawatir aku bisa mencapai tahap akhir Dou Immortal bintang 1 atau bahkan menyelesaikan." Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam ekstasi. "Wah, kamu tidak bisa mengunyah terlalu banyak, karena kekuatan api suci, kamu berubah dari Kaisar Dou bintang 7 menjadi Kaisar Dou bintang 9 satu putaran, dan kemudian langsung ke puncak Kaisar Dou, jadi aku tidak menyarankan kamu menerobos Dou Xian dengan melahap jiwa Dou. Kekuatanmu memiliki perasaan yang halus. Setelah menerobos Dou Xian, kamu harus menstabilkan diri terlebih dahulu dan kemudian melahap jiwa Dou. Jika tidak, itu akan berdampak besar pada masa depanmu. Dan kekuatan semangat juangmu tidak boleh diremehkan. Menurut dugaanku, ketika kamu berkultivasi ke tahap tengah dari petarung abadi bintang 1, kamu dapat melahapnya. Setelah melahapnya, itu sudah cukup untuk sepenuhnya maju ke petarung abadi bintang 2. Kata penguasa pemakan jiwa. Kata-kata senior itu benar, tetapi aku terlalu tidak sabar. Xiao Yan juga menahan beberapa pikiran di dalam hatinya ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, analisis Soul Eater benar. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Aku tidak bisa membantumu dalam perjalananmu menuju jalan menuju pertarungan abadi. Kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk menanggung semuanya. Soul Eater berkata dengan ringan. Mendengar ini, Xiao Yan langsung mengangguk, lalu melambaikannya dengan santai,
dan pil mayat yang mengandung energi besar tiba-tiba masuk ke tangannya. Orang ini benar-benar mesum, 3 api suci, semangat juang, dan genus kayu sing. Jika aku bertemu dengan beberapa orang tua nanti, aku dapat mengatakan bahwa Xiao Yan adalah muridku. Aku selalu merasa bahwa prestasi anak ini di masa depan tidak akan rendah. Tidak, aku harus memanfaatkan pertumbuhan orang ini dan mengajarinya untuk menjadi muridku. Setelah Ri, Soul Eater-ku juga akan memiliki banyak wajah, hehe. Lord of Souls berkata dengan suara lambat dan dalam di lubuk hatinya. Mari kita mulai, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian tanpa ragu-ragu, api suci berwarna kuning kebiruan tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, membungkusnya di sekitar pil mayat. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sabu-sabu, kekuatan api suci begitu kuat, ia baru saja membakar pil mayat, dan asap tebal keluar dari pil mayat, seolah-olah telah bertemu musuh yang sangat kuat. Asap tebal ini adalah hal yang baik, jangan sia-siakan. Melihat ini, Xiao Yan menarik napas, dan asap tebal itu segera diserap ke dalam tubuh Xiao Yan. Pada saat itu, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih di tubuh Xiao Yan perlahan-lahan menjadi seluruh tubuh. Terang, terus-menerus menggeliat, terus-menerus bercampur. Kekuatan kecil ini tidak cukup. Saat berikutnya, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam asap tebal itu hanya membuat kekuatan hidup dan mati di tubuhnya sedikit menyatu, lalu dia berbicara. Mencapai puncak Dodi, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih hampir menyatu sempurna, tetapi jika Anda ingin menembus Dodi, level ini tidak cukup, Anda harus memadukan kekuatan hidup dan mati dengan sempurna, sehingga melahirkan kekuatan Dosian milik Anda. Barulah bisa disebut fighting immortal sejati. Gulu, tidak lama kemudian, melihat sebagian debu di lapisan terluar pil mayat telah jatuh, Xiao Yan juga menelannya tanpa mempedulikan 3721. Boom! Begitu dia menelan pil mayat, kekuatan tirani muncul dari pil mayat perlahan-lahan, lalu mengalir ke tubuh dan anggota tubuhnya. Alasan mengapa Xiao Yan menggunakan kekuatan api suci untuk membakar pil mayat gelombang adalah untuk menyaring ki mayat dan kotoran lainnya di pil mayat, sehingga dapat menyerap kekuatan yang paling murni. Asap itu adalah gas mayat dari pil mayat. Boom boom boom. Pil mayat yang disaring oleh Xiao Yan baru saja dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan, dan kekuatan tirani tiba-tiba meletus, membuat tubuh Xiao Yan sedikit kewalahan. Kekuatan hidup dan mati, cairkan untukku. Melihat bahwa semua anggota tubuh di tubuhnya hampir jenuh dengan kekuatan menyerap pil mayat, Xiao Yan juga melancarkan serangan terakhir pada kekuatan hidup dan mati. Ah! Tepat setelah dia selesai berbicara, teriakan keluar dari mulut Xiao Yan. Bang bang bang! Kekuatan besar yang terkandung dalam pil mayat secara langsung mengguncang kekuatan hidup dan mati Xiao Yan dengan keras. Tidak terlalu menyenangkan. Pada saat ini, Xiao Yan harus menahan ledakan terus-menerus yang dihasilkan oleh perpaduan kekuatan hidup dan mati dan dampak dari energi besar pil mayat. Matanya merah, giginya terkatup, dan rasa sakit mengalir ke wajahnya, dan ekspresinya luar biasa, serius. Saya bermartabat, Kaisar Yan, bagaimana saya bisa takut bahwa Anda tidak akan bisa hidup dan mati? Untuk Lao Su, biarkan kuda itu datang. Xiao Yan mengucapkan kata demi kata, suaranya dipenuhi dengan aura pemberontakan yang tak kenal takut. Boom boom boom. Di bawah dampak keras pil mayat, kekuatan kehidupan perlahan-lahan bergabung, menunjukkan transformasi warna hitam dan putih menjadi warna merah menyala. Tetapi di ruang ini, dengan kekuatan hitam dan putih setiap kali fusion, teriakan tragis juga muncul. Ah ah ah. Di ruang yang dikelilingi oleh kekuatan api suci biru kuning, seorang pria yang penuh dengan sinar hitam dan berdarah terus berteriak, jelas sangat menyedihkan. Sialan, sialan, Xiao Yan mengatupkan giginya, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya berteriak, tetapi setiap kali kekuatan besar muncul dari pil mayat untuk memengaruhi hidup dan mati, rasa sakit yang masuk jauh ke sumsum tulang dan bahkan jiwa, Xiao Yan terkejut. Tabrakan, dan setelah waktu berlalu, sudah 3 hari. Selama 3 hari, Xiao Yan menderita siksaan yang tidak manusiawi ini sepanjang waktu. Jika bukan karena perlindungan api suci, Xiao Yan pasti sudah pingsan karena rasa sakit yang sangat hebat ini. Tetapi yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa setiap kali dia mendekati batas, api biru meledak dari hatinya seperti pelangi setelah hujan, terus-menerus menyehatkan tubuhnya dan bahkan memperbaiki tubuhnya sendiri, cedera.
Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan tahu bahwa inilah yang dilakukan Mu Yingying, tetapi Mu Yingying telah berubah menjadi hati Xiao Yan saat ini. Langkah ini jelas naluriah. 3 hari, saatnya untuk berhasil. Xiao Yan untuk sementara menekan pikiran lain, dan kemudian memobilisasi sumber besar api suci biru kuning di tubuhnya untuk langsung menyerang pil mayat untuk terakhir kalinya. Bum bum bum. Di bawah kendali Xiao Yan, kekuatan sumber api suci biru kuning langsung menuju pil mayat di dalam tubuh. Energi yang terkandung dalam pil mayat layak dipuji sebagai harta yang cukup untuk membantu Doudi yang kuat menerobos Doudi. Bahkan dalam 3 hari, dengan tingkat penyempurnaan Burning Jue milik Xiao Yan, itu masih belum sepenuhnya disempurnakan. Pil mayat saat ini, seukuran ujung jari, tidak diragukan lagi beberapa kali lebih kecil dari 3 hari yang lalu, dan tujuan Xiao Yan adalah untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan terakhir pil mayat, sehingga membuat kekuatan hidup dan matinya sendiri yang hampir menyatu dengan sukses. Melangkah lebih jauh, penggabungan hidup dan mati, pencapaian melawan makhluk abadi. Matilah kaisar ini. Xiao Yan baru saja menemukan pil mayat, dan kemudian menggunakan kekuatan sumber api suci biru kuning untuk membungkusnya. Dan pil mayat itu tidak memiliki niat untuk melarikan diri, jadi Xiao Yan diizinkan untuk membungkusnya seperti ini. Mengikuti api biru kuning Xiao Yan, jejak terakhir kekuatan pil mayat, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, perlahan berubah menjadi lingkaran kekuatan yang tidak berwarna dan transparan, yang ditelan oleh api suci biru kuning, dan api suci biru kuning langsung ditelan oleh api suci biru kuning. Setelah kekuatan tirani ini, tiba-tiba menjadi ganas. Kekuatan hidup dan mati, berikan pada kaisar ini. Pada saat ini, Xiao Yan melihat bahwa semua kekuatan pil mayat telah ditelan oleh dirinya sendiri, dan kemenangan sudah di depan mata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Pada saat ini, kekuatan hidup dan mati tidak lagi hitam dan putih, tetapi putih susu dengan kekuatan samar hitam dan putih. Xiao Yan tahu bahwa hanya dengan bantuan sedikit kekuatan pil mayat untuk menghilangkan hitam dan putih dalam kekuatan hidup dan mati dan mengubahnya menjadi putih susu sejati, fusi inti pertempuran dapat dilakukan. Dalam langkah terakhir ini, keberhasilan adalah terobosan, dan kegagalan tidak dapat diubah. Bum bum bum, saat api kuning kebiruan Xiao Yan yang mengandung energi besar disuntikkan ke dalam kekuatan hidup dan mati, jejak terakhir hitam dan putih yang hanya ada dalam kekuatan hidup dan mati meledak dengan perlawanan yang kuat. Perasaan itu, seolah-olah kekuatan hidup dan mati memberitahu, kami telah membantu Anda begitu lama, tetapi Anda benar-benar menghancurkan kami seperti ini. Tabrakan, namun, Xiao Yan tidak mempedulikannya, menjaga pikirannya, kekuatan yang menyilaukan terus mengalir masuk, melenyapkannya. Dan dalam beberapa tarikan napas waktu, kekuatan hitam dan putih yang tersisa, seperti hujan lebat, dengan cepat memudar. Hahaha, ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, saat ini, ki bertarung Xiao Yan tidak lagi memiliki kekuatan hidup dan mati, tetapi warna putih susu, tanpa sifat apapun. Ini adalah langkah pertama untuk memadatkan inti ember, yang merupakan perpaduan sempurna dari kekuatan hidup dan mati. Hanya ketika kekuatan hidup dan mati terintegrasi dengan sempurna, inti ember dapat dipadatkan. Setelah inti ember dipadatkan, warna atributnya sendiri dapat lahir. Pada saat itu, cahaya putih susu akan ada warna, dan itu dapat disebut kekuatan bertarung abadi. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling sulit. Padatkan inti Dou. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian perlahan-lahan mendekati kekuatan Dou Xian semu putih susu dan kelompok Dou Qi yang terkompresi sebelumnya. Meskipun kedua kelompok ini memiliki semangat juang yang sama, sifat mereka berbeda. Kelompok Dou Qi secara mengesankan terbentuk oleh kompresi semua Dou Qi selama periode Dou di Xiao Yan. Jangan meremehkan ukuran kepalan tangan belaka, tetapi kekuatannya mungkin tidak berani diremehkan oleh puncak Dou di terkuat. Dan cahaya putih susu yang terbentuk hanya dengan menggabungkan kekuatan hidup dan mati adalah kekuatan Sudo Douxian. Hanya setelah inti pertempuran dipadatkan, atribut warna masing-masing dapat lahir. Saya harap tidak akan ada kecelakaan. Xiao Yan berkata perlahan, setelah berbicara, kekuatan jiwa yang besar segera dimobilisasi, dan dia bergerak menuju bola ki pertarungan yang menawan. Weng Om, kelompok Dou Qi yang cantik itu tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan, dan segera mulai menggeliat seperti orang gila, mencoba melepaskan diri dari cakar Xiao Yan.
Kau awalnya adalah bagian dariku, dan sekarang, saatnya untuk kembali ke tempatmu. Bagaimanapun, tempat ini diselimuti oleh penghalang kekuatan api suci Xiaoyan, dan tidak peduli bagaimana kelompok Doqi yang cantik itu lolos, mereka tetap tidak bisa lolos dari telapak tangan Xiaoyan. Matilah kaisar ini, Xiaoyan berteriak keras, dan kelompok Doqi yang cantik itu seperti balon kempes, perlahan-lahan diselimuti oleh tangan raksasa Xiaoyan yang menyala-nyala. Serahkan aku. Melihat untuk menangkap bola Doqi yang cantik itu, Xiaoyan sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung menekannya dengan kekuatan api suci dan kekuatan jiwa, mengirimnya ke Laut Doqi. Weng berdengung. Tepat saat kelompok Doqi yang luar biasa itu dikirim ke Laut Doqi Xiaoyan, perlawanan yang sangat kuat meletus, tetapi Xiaoyan bisa mencium api aneh darinya. Kekuatan Dosian palsu, giliranmu. Melihat masa Doqi yang cantik menyatu dengan lautan Doqi, Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya ke kekuatan Sudo Dosian yang berwarna putih susu dan hampir transparan di depannya. Puff! Kekuatan Dosian palsu sama sekali tidak menahan diri, memungkinkan Xiaoyan untuk mengendalikannya dengan mudah, dan hanya dalam waktu singkat, ia menyatu dengan lautan Doqi. Kelompok Doqi, kekuatan Dosian semu. Hanya ketika kalian sepenuhnya terintegrasi, kalian dapat memadatkan inti pertempuran. Xiaoyan bergumam sambil melihat bola ki pertempuran yang melonjak-lonjak di lautan ki pertempuran dan kekuatan Sudo Douxian yang tenang. Berikan padaku. Saat berikutnya gelombang Xiaoyan berteriak keras, dan di lautan ki pertempuran yang kosong, api biru kuning menyapu kemana-mana, bersiul pada kekuatan kelompok kedua. Dengan penampilan seperti itu, secara mengejutkan ia berusaha untuk memaksa kekuatan resimen kedua ke satu tempat, untuk memampatkan dan memadatkan inti. Bum bum bum. Melihat pertarungan Xiaoyan, kelompok Doqi yang cantik itu tampaknya merasakan bahaya, dan nyala api yang cantik itu juga terpancar keluar untuk menahan erosi api biru kuning. Dalam masa Doqi yang indah itu, memang ada bau api yang aneh, tetapi api yang aneh itu, di bawah kekuatan api suci, seperti ngengat yang sedang melawan api, dan langsung padam. Rong untuk Bendi. Xiaoyan tidak dapat menahan tawa ketika ia melihat api biru kuning memaksa kekuatan kelompok kedua ke dalam ruang sekitar 1 meter. Bum bum bum. Pada saat ini, kelompok Doqi yang cantik itu seperti wajan penggorengan, menggeliat dengan gila. Kekuatan Dosian palsu, telanlah untukku. Tepat ketika kelompok Doqi yang cantik itu menjadi gila, Xiaoyan mengeluarkan teriakan keras, dan kelompok cahaya putih susu itu segera menelannya. Boom! Kelompok Doqi yang cantik ditelan oleh kekuatan Dosian semu, dan segera menyerbu dengan liar ke dalam tubuh Dosian semu, mencoba menerobos ikatan itu. Aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Kekuatan api ganda, tekan aku. Xiaoyan tersenyum tipis di sudut mulutnya. Di antara dua kristal api suci, genangan cairan cian dan cairan kaki perlahan menyerang mereka. Pada saat ini, kombinasi kelompok Doqi yang cantik dan kekuatan Dosian semu berubah menjadi titik cahaya yang cemerlang, dan banyak transformasi terjadi secara perlahan, dan begitu transformasi ini selesai, itu juga melambangkan saat Xiaoyan menerobos Kaisar Dou.